perlu lebih banyak. Dari analisis ini juga didukung oleh Databox, di mana menurut Databox Jabodetabek merupakan daerah dengan potensi ketersediaan minyak jelantah terbanyak. Oleh karena itu, kami memilih Jabodetabek sebagai daerah yang akan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk metodenya dijelaskan oleh Indri. Baik, untuk metode penugasan yang kami lakukan yaitu menggunakan dataset. Dataset yang digunakan adalah biaya sosial perjalanan dalam sehari. Nah, di sini kami melakukan formulasi permasalahan yaitu dengan mengoptimalisasikan biaya upah supir dengan fungsi tugas sebagai berikut, yaitu untuk meminimumkan biaya upah supir dengan kendala setiap supir yang ditugaskan serta kapasitas lori dan kecepatan. Kemudian untuk metode penugasan sendiri kami menggunakan analisis, di mana analisis ini kami menggunakan metode yaitu menggunakan software COM-KM. Dari software COM-KM, dataset yang kami miliki dimasukkan ke dalam COM-KM untuk dilakukan analisis dengan menggunakan metode penugasan yang sesuai. Saat itu kami melakukan klik solver dan sehingga muncul tabel seperti berikut. Tabel ini berisi tugas-tugas setiap supir dan juga biaya kos, di mana dari 20 supir yang tersedia hanya beberapa lah yang hanya beberapa supirlah yang ditugaskan untuk mengangkut minyak di supplier. Kemudian kami juga melakukan pendekatan algoritmik penyelesaian dengan menggunakan kode Python. Kode Python sendiri kami gunakan untuk membandingkan hasil mana yang paling optimal. Di sini kami peroleh hasil yang sama, yaitu dari 20 supir yang tersedia di PTSC hanya 12 orang supirlah yang ditugaskan untuk mengangkut minyak jelantah di wilayah Jabodetabek dengan masing-masing upah supir yaitu sebanyak 200.000 per perjalanan, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk meminimumkan biaya upah supir yaitu sebesar 2.400.000 setiap per perjalanan. Kemudian untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayla. Oke, untuk metode yang kedua ini adalah metode transportasi. Di sini kami menggunakan pendekatan metode transportasi list cost, baik di software COM-KM maupun di codingan Python. Nah, untuk yang pertama di sini metode transportasi ini menggunakan 4 variabel, yaitu adakan kapasiti yang kemudian dikalikan dengan banyaknya pick up sebagai demand, lalu ada total oil flow sebagai supply, dan ada biaya perjalanan sebagai cost-nya. Lalu di sini dari variabel-variabel yang telah ditentukan, kami ambil formulasi permasalahan, yakni tujuannya untuk meminimumkan daya transportasi. Lalu untuk kendalanya sendiri ada kapasitas supply, lalu kebutuhan demand, dan non-negativitas. Nah, dari aplikasi COM-KM ini didapatkan hasil minimum sekitar 5.134.550, di mana hasil yang sama pun didapatkan ketika menggunakan codingan Python. Nah, dari kedua pendekatan ini terdapat sedikit perbedaan supir yang dialokasikan ke setiap supplier. Namun untuk hasilnya sama, mendekati di sekitar 5 miliar. Di sini tidak semua supir akan pergi ke setiap supplier, di mana ada beberapa supir yang pergi ke beberapa supplier sekaligus. Contohnya di sini supir 1 ini akan dialokasikan ke supplier 17. Untuk supir 2 akan dialokasikan tidak di bagian Jabodetabek. Lalu untuk supir ketiga sendiri dia akan dialokasikan ke 2 supplier di Jabodetabek, yakni ke supplier 2 dan supplier 4. Oke. Untuk penutup, baik, dengan optimalisasi distribusi dan penugasan sumber daya yang ada, diharapkan dapat memperkuat posisi PTSC dalam menghadapi tantangan logistik di wilayah Jabodetabek. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.